Hai Infoliters, selamat datang di channel Johannes Untoro Library dan selamat datang kembali di program kami Smart Literacy for a Better Life. Nah, saya mau nanya dulu nih sebelum kita masuk ke interview. Siapa sih di sini Infoliters yang punya media sosial 2 atau lebih? Nah, terus pertanyaan kedua nih, siapa sih Infoliters yang punya saudara masih kecil? Masih umur 1 sampai 13 tahun. Nah, selanjutnya, siapa di sini Infoliters yang adik kecilnya tadi, saudaranya masih kecil tadi, udah seneng main medsos? Nah, kita pengen tahu dong gimana sih efeknya dari media sosial itu untuk anak-anak di umur 13 tahun ke bawah. Nah, untuk itu kami sudah mengundang bersama kami di sini, di studio, salah satu pakar dari psikologi klinis anak dari UPH, yaitu Ibu Sandra. Boleh Ibu Sandra? Hai, say hi dulu kamera. Hai, Infoliters. Iya. Apa kabar? Nah, terima kasih Bu Sandra udah bergabung kepada kami di hari ini. Mungkin Infoliters yang belum tahu Bu Sandra ini siapa, Bu Sandra boleh kenalan dulu? Thank you buat perkenalannya Pak Niko. Oke, halo Infoliters, saya Sandra Handayani Sutanto dan saat ini saya bekerja sebagai dosen penuh waktu di Fakultas Psikologi UPH. Nah, teman-teman Infoliters sudah kenal dengan Bu Sandra. Ini saya mau bacain sedikit nih tentang Bu Sandra. Bu Sandra itu memperoleh gelar sarjana psikologi dari Unika Atmajaya dan magister psikologi di bidang profesi klinis anak dari Universitas Indonesia. Beliau juga merupakan seorang psikolog di bidang klinis anak. Nah, langsung aja nih Bu, pertanyaan pertama. Apa sih Bu definisi dari perkembangan psikologi anak itu? Oke, jadi sebenarnya perkembangan psikologi anak itu bisa mencakup beberapa aspek Pak Niko. Mulai dari perkembangan fisik, perkembangan kognitif, dan juga ada perkembangan psikoemosional. Jadi sebenarnya setiap anak itu akan melewati berbagai macam aspek itu untuk dikatakan sebagai berkembang. Nah, kalau kita lihat dari tadi definisinya Ibu ada banyak ya, ada psikologis juga, ada psikologis. Lalu kalau dari tahapan-tahapan pertumbuhan psikologis anak yang baik tuh sebenarnya gimana sih Bu? Nah, ini mau menyasarnya usia berapa dulu Pak Niko? Nah, kan tadi kita udah buka nih, ada dari umur 13 tahun ke bawah. Nah, karena memang ternyata di Indonesia ini justru umur 13 tahun ke bawah itu yang lebih cenderung banyak memainkan media sosial nih Bu. Oh, oke. Jadi kalau 13 tahun itu kita masukkan ke dalam perkembangan kanak-kanak madya atau kita sebutnya sebagai middle childhood. Nah, dia juga sendiri punya tahapan perkembangan dan tugas perkembangan yang memang harus dijalani. Termasuk salah satunya adalah membangun kompetensi. Kalau ditanya kompetensi itu apa sih gitu? Kompetensi itu perasaan di mana dia yakin akan kemampuannya. Apa yang akan terjadi kalau misalnya anak tersebut tidak memiliki kompetensi? Nah, dia mungkin akan merasa inferior atau merasa minder. Itu yang harus dilalui oleh anak-anak di bawah umur 13 tahun sampai 13 tahun. Kalau misalnya dia memiliki kompetensi, saya misalnya bisa nih matematika gitu, dia akan merasa bahwa dia tuh capable untuk bidang tersebut. Beda kalau misalnya ternyata dia itu tidak mampu gitu, dia akan merasa kok gue nggak ada bisa-bisanya ya dibandingkan dengan yang lain gitu. Kenapa saya selalu jadi tertinggal dibandingkan teman? Benar, itu dia Pak Niko. Lalu selain kompetensi dan inferiority, ada juga perkembangan emosi, di mana dia akhirnya belajar memahami orang lain, belajar mengutarakan juga emosi-emosi yang dialami kepada orang yang memang dia percaya. Lalu juga ada yang namanya bagaimana dia belajar untuk mengembangkan perilaku yang baik. Itu juga salah satu tugas perkembangan di masa-masa kanak-kanak madya. Iya, kemarin saya juga ada baca nih Bu ya, di salah satu jurnal katanya memang kalau anak umur 6 sampai 12 tahun itu adalah saat yang tepat untuk mengajarkan segala macam sesuatu biar dia berkembangnya jadi baik ya Bu. Benar sekali. Oke. Nah, izinkan saya selanjutnya nih Bu, saya mau bacain ada beberapa statistik dari penelitian yang dilakukan oleh teman-teman peneliti di media sosial di Indonesia tahun 2021 lalu. Nah, menurut survei yang dikompilasi oleh We Are Social dan Hootsuite pada tahun 2021, sekitar 61,8% penduduk Indonesia atau 170 juta penduduk merupakan pengguna aktif media sosial. Berdasarkan umurnya ditemukan sebesar 12,5% umur 13 sampai 17 tahun, 30,7%
kelompok umur 18 sampai 24 tahun dan 34,1 umur 25 sampai 34 tahun. Dan selanjutnya ada 13,1% umur 35 sampai 44 dan 10% umur 45 tahun ke atas. Nah, sedangkan survei dari Badan Pusat Statistik Indonesia sendiri tahun 2021 menyatakan bahwa 88,99% anak 5 tahun ke atas mengakses internet untuk media sosial. Besar sekali ya Bu ya? Benar. Nah, seiring dengan itu juga, kemarin beberapa tahun lalu Bapak Presiden kita Joko Widodo ada menyebutkan begini, pernah menghimbau agar anak di bawah usia 13 tahun tidak bermain media sosial Facebook. Hal ini disampaikan oleh beliau karena maraknya cyberbullying pada anak di media sosial. Menurut survei UNICEF, U-Report 2021, sebanyak 45% dari 2.777 anak usia muda, mulai dari 14 sampai 24 tahun itu pernah mengalami cyberbullying. Nah, berangkat dari statistik itu tadi ya Bu ya, bagaimana sih dari pendapat Ibu tentang ucapan Pak Presiden kita, jangan main medsos untuk anak di bawah usia 13 tahun? Kalau menurut saya gini loh Pak Niko, sebenarnya kalau yang saya tangkap ya, jangan main medsos itu menurut saya bisa bukan hanya untuk anak 13 tahun, tapi juga usia di atas itu juga bisa. Karena kalau misalnya kita memang menggantungkan diri pada media sosial secara berlebihan, ya itu yang mungkin akan mendapatkan dampak-dampak yang kurang menguntungkan buat diri kita gitu. Jadi sebenarnya usia 13 tahunnya itu mungkin pemahaman saya, karena dia usia-usia tersebut di bawah 13 tahun, si anak belum tentu bisa mengendalikan diri. Mungkin dia nggak tahu apa yang dia buka gitu. Benar. Sedangkan kalau misalnya sudah 13 tahun ke atas, mungkin dia sudah mendapatkan semacam masukan atau informasi apa saja sih yang boleh dibuka atau misalnya apa saja yang boleh di browsing gitu. Jadi 13 tahun itu semacam kayak cut off-nya. Walaupun sebenarnya lebih bijak, kita memang harus berhati-hati dengan media sosial, bukan hanya 13 tahun tapi 13 tahun ke atas gitu loh Pak Niko. Tuh influencers dengerin tuh, jangan sering-sering buka medsos yang nggak benar. Kita harus menjaga media sosial yang sehat. Ya nggak Bu? Benar Pak Niko. Nah, tadi udah kita singgung juga nih, salah satu yang kurang baik dari media sosial itu tadi karena maraknya pengguna media sosial ada namanya cyberbullying. Itu kalau dari yang saya baca, ada efek dari cyberbullying itu seperti tekanan emosional dan depresi. Mengingat juga hasil survei Digital Civility Index DCI 2020 dari Microsoft, Ibu ingat yang menyebutkan kalau netizen Indonesia itu ternyata yang paling nggak sopan di Asia Tenggara. Katanya paling reaktif ya. Nah, paling reaktif, paling berapi-api. Nah, namun demikian kita juga mau melihat media sosial ini ternyata ada sisi positifnya juga. Banyak positifnya untuk anak seperti media dan sumber belajar, sarana sosialisasi, dan juga sarana berbagi, sarana komunikasi, dan bisnis online. Nah, uniknya bisnis online ini memang dari kecil udah diajarkan di sekolah-sekolah. Jadi saya punya adik kecil juga. Dulu waktu masih sekolah ada mata pelajaran kewirausahaan. Nah itu juga udah diajarin tuh Bu, untuk bisnis online gimana caranya bikin post di Instagram tentang itu gimana. Nah berangkat dari pernyataan dua itu tadi, ada negatif dan ada positif juga. Penting nggak sih Bu sebenarnya mengenalkan media sosial itu pada anak? Nah kalau misalnya berangkat dari pernyataan itu, kita bisa mengasumsikan bahwa menjadi hal yang penting bagi si anak untuk mengetahui media sosial. Cuma memang seberapa yang harus dia ketahui itu yang memang menjadi tugas buat orang tua. Setuju dengan pernyataan Pak Niko bahwa ternyata media sosial itu memiliki dua sisi, ada aspek positifnya dan juga aspek negatifnya. Aspek positifnya tadi kita belajar jadi bisnis online. Kemudian kita juga bisa sebenarnya mendapatkan wawasan informasi yang baru dari media sosial. Mungkin hal-hal yang kita nggak pernah temui di sekarang ini kita bisa pantau, kita bisa dapatkan dari media sosial. Lalu media sosial juga menurut saya bisa membantu seseorang anak untuk melakukan sebuah tindakan yang baik kalau misalnya idola yang
dia kagumi di media sosial itu kemudian melakukan sebuah perbuatan baik gitu ya. Nah, itu bisa menjadi contoh buat si anak melakukan banyak perbuatan baik seperti yang tadi tugas perkembangannya gitu. Nah, jadi sebenarnya ada hal-hal positif yang kita bisa dapat di media sosial, walaupun nggak menutup kemungkinan ada hal yang negatif juga yang kita dapat dari media sosial, seperti misalnya kecanduan. Model-model yang nggak tahan kalau nggak buka medsos sekarang juga gitu. Iya, Jadi iya, benar-benar. 1 jam harus 2 kali buka medsos, ada yang seperti itu. Ada juga yang sampai begitu asiknya dengan media sosial sampai memiliki gangguan tidur. Nggak tidur-tidur, semalaman browsing aja gitu. Terus juga mungkin ada yang sibuk membandingkan diri dengan apa yang dilihat gitu loh Pak Niko. Jadi misalnya dia lihat, oh kok si ini badannya lebih kurus daripada saya gitu. Terus kemudian dia membandingkan terus-menerus sampai akhirnya dia merasa tidak puas dengan dirinya sendiri gitu. Atau ada juga yang media sosial dampak negatifnya membuat akhirnya jadi perilaku ceroboh. Dalam arti gini, ketika misalnya dia lagi misalnya di halte nunggu bus gitu ya, semestinya kan nggak harus juga browsing kan di situ. Nah, dia browsing, kemudian dia nggak memperhatikan sekelilingnya atau dia nyebrang jalan gitu sambil ngelihat handphonenya karena dia penasaran. Nah, itu akhirnya jadi perilaku ceroboh. Perilaku ceroboh yang dimaksud juga adalah kalau misalnya dia nggak sengaja gitu ya mengungkapkan banyak data-data personal kepada orang lain yang nggak dikenal. Nah, bisa saja data personal itu yang kemudian digunakan sebagai sesuatu yang negatif oleh orang yang menerima. Jadi ya sebenarnya kalau menurut saya media sosial itu seperti ya dua mata uang, ada yang positif, ada yang negatif. Tergantung mau ambil yang bagian mana gitu Pak Niko. Iya, jadi kita harus pinter-pinter ya milih yang mana yang positifnya, Betul. kita buang yang negatifnya biar adik-adik di rumah atau mungkin kita sendiri justru ya, kita justru sendiri malah lebih hati-hati menggunakan media sosial. Benar. Nah, kalau dari media sosialnya sendiri nih Bu, apa sih efek media sosial itu terhadap pertumbuhan psikologis anak? Nah, yang tadi berangkat dari yang tadi ya, dampak positif dan dampak negatif. Sebenarnya itu akan bisa memperluas wawasan informasi. Terus kemudian bisa juga yaitu tadi terinspirasi untuk melakukan banyak perbuatan baik atau terinspirasi untuk berprestasi gitu. Itu bisa menjadi sesuatu yang kita dapatkan dari media sosial, walaupun juga sebenarnya media sosial kalau misalnya tidak terkontrol bisa saja menurunkan kepuasan hidup pada anak-anak karena misalnya dia membandingkan dirinya terus-menerus dengan orang lain. Nah, itu lama-lama dia nggak akan merasa puas tuh dengan dirinya sendiri. Atau ya yang dalam cyberbullying dia ngelihat sesuatu dan kemudian oh ini bisa dilakukan. Nah, ternyata contoh yang negatif itu mengakibatkan perilaku yang negatif juga gitu loh Pak Niko. Oke. Jadi memang banyak banget efek positif yang bisa kita ambil, tapi banyak juga nih efek negatif yang bisa kita hindari, harus kita hindari. Benar. Nah, terus kemarin saya ada sempat browsing berdasarkan survei yang tadi yang saya bacakan, itu ternyata memang Facebook itu paling digemari anak umur 13 tahun ke bawah. Mungkin 2021 yang lalu TikTok udah masuk belum ya? Maksudnya udah. Harusnya udah ya. Nah, mungkin 2022 ini ada nanti TikTok. Dan kebetulan kemarin saya ada browsing di TikTok, ada video nanti mungkin nggak bisa saya siapkan untuk Ibu. Ada video anak kecil yang melakukan hal yang tidak baik. Terus tag-nya begini, ajari anakmu sebelum terlambat. Nah, berangkat dari situ nih Bu, siapa sih yang bertanggung jawab atas perkembangan psikologis anak terkait media sosial ini? Oke, yang bertanggung jawab adalah karena anak di bawah umur 17 betul. tahun itu masih tanggung jawab penuh dari orang tua. Oh, kita orang tua ya. Jadi orang tua memang memiliki kewajiban untuk menjaga ya dari paparan dampak negatif dari media sosial. Tapi bukan hanya tanggung jawab orang tua aja loh Pak Niko. Oke, ternyata itu juga menjadi tanggung jawab dari orang-orang yang signifikan dari si anak itu sendiri. Misalnya gurunya. Terus juga orang yang dia percaya, misalnya keluarga, pemuka masyarakat, pemuka agama, itu perlu untuk mengedukasi atau memberikan informasi yang benar mengenai media sosial kepada si anak, walaupun peran yang paling besar ada di orang tua. Orang tua, benar. Berarti kalau misalnya seperti itu kan kita juga beberapa tahun lalu ke belakang ada juga
apa namanya, influencers ya. Nah, berarti ini juga pesan nih buat influencers yang sedang menonton untuk tetap mengedukasi semua penonton kalian untuk tetap bermain media sosial secara sehat. Oh, setuju sekali Pak. Nah, Niko. terus juga kalau ya amit-amit nih anak kita nih atau saudara kita nih udah ya hampir terkena efek negatif, masih bisa kita hindari. Itu gimana? Apa yang kita bisa lakukan sebagai orang tua dan anak untuk menghindari diri dari efek negatif media sosial? Oke, jadi ini ada dua peran ya, peran sebagai orang tua dan peran sebagai anak. Oke, peran sebagai orang tua, baiknya gini, orang tua itu untuk 13 tahun gitu ya, memberikan pengawasan yang cukup kepada anak-anaknya. Jadi kalaupun misalnya orang tua bisa memberikan semacam informasi yang tepat, ini loh yang harus kamu kerjakan ketika bermedia sosial. Jadi orang tua tuh semacam memberikan batasan-batasan, apa saja yang boleh diberikan, dibagi informasinya. Lalu orang tua kalau mau tahu anaknya ngapain gitu ya, perlu jadi teman yang oke, gitu Pak Niko. Soalnya kalau misalnya orang tuanya musuhan sama anaknya, belum tentu dia akhirnya mendapatkan informasi apa yang dilakukan oleh si anak di media sosial. Nah, selain batasan juga, ini ada batasan waktu juga loh Pak Niko. Oke, jadi orang tua harus memberikan semacam batasan waktu, berapa lama sih yang sebenarnya oke gitu untuk bermedia sosial. Nah, kira-kira berapa lama tuh Bu? Ini sebenarnya nggak ada durasi yang benar-benar ajak ya. Ada yang mengatakan sekitar 1,5 jam, ada juga yang mengatakan 30-60 menit waktu yang cukup. Selama dirasa itu adalah waktu yang oke buat si anak dan tidak mengabaikan perannya yang lain, misalnya sebagai pelajar gitu, itu masih nggak masalah. Jangan sampai akhirnya kita kasih waktu 2 jam, tapi kemudian nggak ngerjain PR, nggak belajar buat ulangan, sibuk aja sama media sosial. Nah itu berarti orang tua kebablasan tidak melakukan perannya untuk memberikan batasan kepada si anak gitu. Nah itu baru dari sisi orang tua nih Pak Niko. Oke, kalau dari sisi anak, baiknya karena memang 13 tahun gitu ya, mestinya atau 13 tahun ke atas, dia tuh belajar kritis apa yang dilihat di media sosialnya. Belum tentu semua yang dilihat di media sosial tuh adalah hal yang sebenarnya. Biasanya itu adalah kayak dunia tipu-tipu gitu, atau dunia fantasi gitu ya, yang kelihatannya wah gitu ya, tapi kemudian ternyata nggak seperti itu. Jadi anak sendiri perlu loh kalau memang mau gitu untuk cerita dan diskusi dengan orang tuanya, apa yang dilihat di media sosial. Si anak juga perlu diajarkan gitu untuk tahu kapan waktunya stop untuk menggunakan media sosial, kapan waktunya dia bisa lakukan browsing atau exploring di media sosial. Oke, nah kalau tadi kita udah ngebahas cara menghindarinya, terus dengan batasan-batasan yang udah kita siapkan untuk saudara kita yang masih kecil. Nah, kalau ini pertanyaannya selanjutnya ini Bu, kalau misalnya dia sudah terkena efek negatif dari media sosial seperti cyberbullying dan sebagainya tadi, bagaimana sih cara pertolongan apa sih yang kita bisa berikan ke saudara-saudara kita ini yang udah terlanjur kena efek negatif dari media sosial? Ini memprihatinkan sih kalau memang sampai kena cyberbullying, walaupun memang ada realitanya di luaran sana. Jadi kalau memang begitu ternyata kejadiannya, ya si anak bisa cerita kepada orang tuanya waktu itu apa aja yang dialami, supaya orang tuanya juga tahu. Kalau memang ternyata dia mau cerita kepada misalnya gurunya yang dia percaya atau guru BK-nya, itu juga nggak apa-apa. Atau kalau misalnya ternyata orang tua merasa ini sepertinya dampaknya cukup berat loh gitu buat si anak, ya silakan untuk menghubungi profesional di bidang kesehatan mental, mulai dari konselor, psikolog, atau mungkin psikiater kalau memang ternyata diperlukan gitu Pak Niko. Terus tadi kita udah menghindari, mungkin sekarang pertanyaannya lebih ke bagaimana sih caranya kita sebagai sebagai pengguna media sosial itu meminimalisir. Nah, tadi kan kita sudah menghindari, ternyata kena juga. Nah, kalau udah kena kan berarti harus ada yang pelajari dong. Nah, itu gimana sih cara meminimalisir efek negatif itu? Apakah kita harus
mengurangi main medsos? Apakah udahlah nggak usah main medsos lagi sama sekali? Itu gimana sih, Bu? Sebenarnya gini, media sosial itu kan memang menjadi suatu hal yang krusial di dalam kehidupan kita. Kita nggak bisa lepas dari media sosial. Betul. Ya, pinter-pinterlah memfilter dan kemudian mengkritisi apa yang kamu lihat di media sosial. Gitu, jangan menganggap semua yang ada di media sosial itu adalah kebenaran yang sebenarnya atau absolut. Nah, itu kamu kena tipu-tipu tuh kalau kayak gitu. Jadi ya dikritisi benar atau enggak. Kalau memang ternyata kok ini meragukan ya, browsing, cari tahu apakah hal tersebut memang ternyata benar atau memang bohong gitu. Jadi belajar untuk mengkritisi apa yang ada di media sosial. Kalau misalnya kayak Pak Niko tadi bilang, oh, kita kurangi aja media sosial gitu. Itu boleh kok kalau memang ternyata kamu merasa kamu udah overwhelmed banget gitu ya sama yang kamu lihat di media sosial. Boleh kok kalau kamu off gitu untuk tidak menggunakan media sosial untuk kurun waktu tertentu. Ada teman saya yang melakukan itu juga. Dia puasa media sosial misalnya untuk waktu 1 bulan. Dia log out dari Instagramnya, kemudian dia merasa dirinya lebih baik dengan tidak membuka media sosial. Kemudian dia baru login lagi dan kemudian membatasi waktu screen time-nya gitu. Jauh lebih baik kehidupannya. Berarti memang benar ya, membatasi itu adalah penting ya. Untuk anak di bawah umur 13 tahun, juga untuk kita sendiri. Nih, Infoliters, kita juga harus tahu batas-batasnya, kapan kita harus main medsos, kapan kita harus berhenti main medsos, ya Bu ya? Benar. Terus pertanyaan kedua sebelum terakhir nih Bu. Kalau kita tadi udah bahas umur sekian. Nah, kapan sih usia yang tepat untuk mengenalkan media sosial itu ke anak? Ini ada beberapa versi nih Pak Niko. Ya. Ada versi, sebentar ya saya bacakan. Ada versi internet matters itu di 10 sampai 12 tahun. Terus kalau pengalaman saya sendiri, waktu saya buka account di Instagram, itu mereka minta di usia 17 tahun ke atas. Jadi dia akan verify gitu tanggal lahir, diminta sebisa mungkin penggunanya itu di usia 17 tahun. Lalu berdasarkan rancangan undang-undang data pribadi itu diharapkan yang memiliki media sosial itu batasannya adalah usia 17 tahun. Tapi dikembalikan lagi kepada orang tua Pak Niko. Kalau misalnya orang tua merasa sanggup mengawasi penggunaan media sosial anak-anaknya dan mau diberikan kebebasan untuk mulai lebih awal di 13 tahun bahkan sebelum 13 tahun untuk memiliki media sosial, dipersilahkan gitu. Jadi memang akhirnya pada orang tua keputusan terakhirnya gitu. Nah, tadi kita udah sekarang kita udah masuk ke akhir acara nih Bu, akhir interview kita. Untuk closing statement dan merangkum semua yang kita bicarakan tadi ya Bu. Apakah media sosial itu teman atau musuh bagi anak? Dua-duanya. Dua-duanya ya Bu ya. Jadi tadi sebagai teman untuk belajar, untuk sarana komunikasi, ada sarana berbagi juga, tapi juga perlu diingat di media sosial itu juga ada efek negatifnya yang banyak sekali, ada cyberbullying, dan untuk mengurangi dan menghindari efek negatif tersebut, kita Infoliters sendiri, kita harus bisa membatasi diri kita untuk menggunakan media sosial, dan juga mengingatkan diri kita kalau misalnya kita itu sudah cukup begini saja, tidak perlu mengikuti orang lain yang ada di luar sana. Kita juga harus kritis dalam dalam menggunakan media sosial, dan pasti Infoliters semua yang di rumah bisa melakukannya kok. Nah, menarik sekali pengetahuan yang kita terima pada hari ini. Terima kasih buat Bu Sandra. Nah, terakhir nih Bu, untuk Bu Sandra sendiri, boleh nggak Ibu promosi sedikit tentang jurusan psikologi di UPH? Jurusan psikologi di UPH ini adalah jurusan yang mungkin satu-satunya di Indonesia yang mengintegrasikan antara ilmu psikologi dengan iman Kristen. Itu yang akhirnya membedakan Fakultas Psikologi UPH dengan Fakultas Psikologi yang lain. Karena di UPH sendiri, pengalaman saya sebagai dosen waktu mengajarkan mata kuliah psikologi, kita mencoba mengintegrasikan iman Kristen kepada mahasiswa kita. Bukan semacam menempelkan ayat, enggak, tapi kita berusaha untuk membawa kasana atau wawasan tentang iman Kristen yang tepat itu seperti apa, sesuai dengan visi dan misinya UPH. Bahwa pada akhirnya kita semua harus mendapatkan pengetahuan yang sebenarnya.
knowledge kan, kemudian faith in Christ-nya juga harus kita kenalkan kepada mahasiswa. Dan pada akhirnya kita berharap lulusan dari psikologi UPH memiliki karakter ilahi ketika mereka dilepas kepada masyarakat. Jadi itu sih yang sebenarnya menjadi poin penting dari Fakultas Psikologi UPH gitu Pak Niko. Oke, terima kasih Bu Sandra udah memberikan kami pengetahuan yang sangat luar biasa. Nah, sebagai gantinya saya mau ngajarin Ibu nih. Oke. Ada namanya salam literasi, Bu. Oh, gimana Pak Niko? Salam literasi itu begini nanti di kamera ya, Bu. Oke. Nah, nanti kita mau tutup pakai gini ya, Bu ya. Oke. Oke. Semoga Infoliters yang menonton dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan lupa untuk klik like video ini dan subscribe juga untuk channel YouTube kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam literasi. Untuk informasi mengenai topik hari ini, ada 7 sumber tercetak yang terdapat di gedung perpustakaan, serta sumber-sumber online seperti e-book dan e-journal yang bisa diakses di library.uph.edu. Ada lebih dari 5.000 e-book dan lebih dari 88.000 e-journal tentang topik hari ini. Terima kasih sudah menyaksikan bincang-bincang hari ini. Selain informasi yang Infoliters saksikan tadi, Infoliters juga dapat melihat sumber-sumber referensi lainnya yang bisa diakses di Perpustakaan Johannes Untoro. Silakan kunjungi website kami di library.uph.edu.